Shalom dan salam sejahtera buat kita pada hari ini. Hari ini kita akan memulai ibadah kita anak-anak, di mana kita akan memulai ibadah kita. Kami undang untuk seluruhnya jemaat berdiri. Terpujilah Tuhan hari demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Kita angkat pujian kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Angkat pujian kita dengan begitu semangat. Syukur kami panjatkan buat kehadiran-Mu ya Bapak. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, bahkan sukacita di dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau berdoa buat segala rangkaian acara ibadah kami pada hari ini. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar ibadah ini berjalan dengan baik. Bahkan firman yang akan kami dengarkan nanti ya Bapak menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang melingkupi, bahkan menguatkan, agar firman-Mu bisa berkumandang di dalam kehidupan hati kami masing-masing. Bapak, kami serahkan seluruh aktivitas kami satu hari ini, bahkan seluruh pengharapan, kerinduan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kepada jemaat kami serahkan dulu untuk menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita
Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita buka hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang senantiasa mengingat kami dan tidak pernah meninggalkan kami, Allah kami yang setia, kami bersyukur padamu Tuhan. Saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu, mengucap syukur, menaikkan pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami Bapa, Engkau menguasai hati kami. Roh Kudus Tuhan memberikan pengajaran kepada kami, sehingga firman yang akan kami terima itu boleh kami mengerti dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong hamba-Mu yang tidak sempurna ini, yang saat ini Engkau utus untuk berbicara bagi setiap anak-anak-Mu di perguruan Legend Harimau ini Bapa. Tuhan memberkati segala persiapan yang dilakukan, dan berkenallah Tuhan supaya apapun yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah perkataan-Mu yang ingin Engkau sampaikan Bapa. Terpuji Engkau dalam ibadah kami, dalam firman yang akan kami dengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita adalah memberi keselamatan. Dan nats pendukung yang diambil ada dua. Yang pertama dari Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kedua dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nats ini sungguh suatu nats yang menarik, karena sampai hari ini pun apa yang diterangkan di dalam Kisah Rasul ini tadi menjadi perdebatan yang luar biasa, ya. Kalau kita menyimak apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah ucapan Petrus dan Yohanes di hadapan para tokoh-tokoh agama, di mana ketika Petrus dan Yohanes melakukan pelayanannya kepada banyak orang, mengajar banyak orang, dan kemudian melakukan mukjizat dalam nama Yesus, sehingga banyak orang yang disembuhkan dan banyak orang yang mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Lalu kemudian tokoh-tokoh agama itu menjadi gusar, mereka menjadi khawatir. Lalu ditangkaplah Petrus dan Yohanes. Lalu diadililah mereka. Dan ketika mereka ditanya, mereka mengatakan apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ini, bahwa tidak ada keselamatan selain dalam Yesus Kristus. Kalau bahasa sekarang, Petrus bilang yang asli cuma Yesus, yang lainnya semua KW. Itulah secara singkat yang diucapkan oleh Petrus, sehingga tentu saja menimbulkan kemarahan bagi tokoh-tokoh agama itu. Mereka marah lalu menangkap dan memenjarakan Petrus dan Yohanes. Tetapi sayangnya bahwa dalam pengadilan itu tidak ada satupun kesalahan yang bisa ditimpakan kepada Petrus dan Yohanes. Karena bersama mereka pada saat itu juga ada beberapa orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus dan sudah menerima mukjizat, dan mereka bersaksi bahwa Petrus dan Yohanes melakukan mukjizat atas nama Yesus yang sudah pernah juga diadili oleh tokoh-tokoh agama ini, ditangkap lalu kemudian disalibkan, mati tapi kemudian bangkit dan menjadi juru selamat. Yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, hanya dia ada keselamatan. Karena tidak mendapatkan kesalahan, maka akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan.
Dan ketika mereka kembali kepada teman-temannya, lalu menceritakan apa yang terjadi kepada teman-temannya, lalu kemudian berdoalah mereka. Itu terlihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 30 dan 31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata keselamatan yang dikatakan di sini bukan hanya soal keselamatan setelah mati, tapi keselamatan yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes yang hari ini sampai kepada kita semua adalah sebuah bentuk keselamatan yang mana jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka hari ini juga kita menerima keselamatan itu dalam bentuk nyata. Murid-murid Petrus dan Yohanes dan teman-temannya yang pada saat itu sudah mengaku percaya kepada Yesus berdoa, lalu kemudian goyanglah tempat mereka, lalu kemudian mereka menerima roh dan menerima mujizat yang datang daripada Tuhan. Artinya bahwa keselamatan itu datang pada saat itu juga, tidak menunggu kita harus mati dulu baru memperoleh keselamatannya, tetapi keselamatan itu bisa didapatkan pada saat itu juga. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu membukakan keselamatan bagi kita dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mau mengikut Kristus dalam kehidupannya, bagi setiap orang yang punya beban berat. Datanglah kepada Yesus, sampaikan segala keluh kesah dan beban, berdoa dan berserahlah kepada Yesus, karena Yesus mengatakan bahwa Akulah pintu, seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita bersyukur bahwa keselamatan, kelepasan, kelegaan yang bisa kita miliki, yang dijanjikan kepada kita adalah keselamatan, kelegaan, dan kelepasan yang kekal. Tetapi Yesus berkata bahwa keselamatan itu harus diperoleh, dan dialah pintu jalan masuk untuk mendapatkan keselamatan itu. Yesuslah jawaban untuk setiap persoalan kehidupan kita. Yesuslah jawaban untuk solusi bagi setiap permasalahan kita. Kalau saat ini kita sedang di seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona yang begitu menakutkan kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang membuat kita khawatir, yang membuat langkah kita menjadi tersendat-sendat. Bahkan pada saat ini kita sama-sama harus melakukan aktivitas kita dari rumah. Tapi Yesus memiliki kuasa yang lebih daripada virus itu. Sehingga mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Virus ini yang sudah membuat perekonomian kita mungkin jatuh, membuat kehidupan kita mungkin makin sulit, tapi berserahlah kepada Yesus. Percayalah bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar dan kelepasan kepada kita. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya menggarisbawahi masuk dan selamat. Masuk bisa saja ditafsirkan sebagai sebuah keinginan yang tercapai. Ada hal yang kita inginkan dan tercapai, lalu kemudian kita mencapai dan meraihnya, lalu kemudian dengan mungkin bisa saja dengan berbagai cara. Tapi melalui Yesus maka kita akan masuk dan selamat. Bisa juga masuk tapi tidak selamat kalau tidak melalui Yesus. Misalnya untuk mendapatkan sesuatu kita melakukan kebohongan misalnya. Bisa saja kita memperoleh apa yang kita inginkan itu, tapi kemudian itu tentu saja tidak membawa keselamatan. Kalau kebohongan itu terbongkar,
maka kita akan menghadapi hukuman seperti yang banyak terjadi. Para koruptor melakukan kebohongan, penipuan, dan pencurian, lalu kemudian mereka memang mendapatkan apa yang mereka mau, tapi mereka tidak selamat karena mereka harus menanggung apa yang kejahatan mereka lakukan. Untuk mendapatkan nilai bagus, bisa saja kita melakukan banyak hal, tapi kalau tidak mau kerja keras, lalu kemudian mungkin kita melakukan kecurangan, bisa dengan menyontek, bisa dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Kita mungkin mencapai apa yang kita inginkan, mendapatkan nilai yang baik, tapi tetap saja kita tidak akan selamat. Kami para guru mungkin tidak tahu apa yang anak-anak kami lakukan, tapi ingat bahwa Allah itu matanya tidak pernah tertutup. Dia maha tahu dan dia melihat semua apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita masuk dari pintu yang disediakan oleh Yesus, maka kita akan masuk dan selamat. Kira-kira seperti slogannya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Yesus menjanjikan bahwa ada kelepasan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput menjadi sebuah simbol dalam nats ini, di mana dalam perikop ini Yesus berbicara tentang gembala, domba, dan kandang. Dan kemudian sebagai kebutuhan domba adalah padang rumput. Dan padang rumput ini menjadi simbol yang menjadi kebutuhan kita. Apapun yang kita perlukan, kalau kita masuk melalui Yesus, maka kita akan selamat dan kita akan menemukan padang rumput, yaitu segala hal yang kita butuhkan dan yang kita perlukan, yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang mengikut Yesus, dia pasti akan mendapatkan kelegaan, kelepasan, dan keselamatan. Keselamatan itu tidak hanya dalam nanti ketika kita mati, tetapi juga pada saat sekarang pun kita dapat memperolehnya. Dan dia berjanji dalam ayat 10 mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan tumpah keluar karena terlalu banyak. Bayangkan bahwa apa yang Yesus janjikan bagi kita dalam kehidupan kita akan mendapatkan kelimpahan. Oleh karena itu, mari jangan lagi menahan diri, berserahlah kepada Kristus. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akan mendapatkan kelepasan, kita akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal, dan dalam kehidupan kita akan penuh dengan kelimpahan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman yang kami terima, Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau siapkan bagi kami, bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Engkau melihat anak-anak-Mu, Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami semua supaya semakin hari kami boleh semakin berserah ke dalam tangan-Mu dan percaya kepada-Mu, Bapa, karena Engkau menjanjikan kelepasan dan kelegaan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh lebih setia lagi dalam kehidupan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, dan melalui kami Engkau semakin terpuji dan termulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kepada jemaat kami undang untuk berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Oh
kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang sudah boleh berjalan. Terima kasih untuk pengasihan Tuhan yang sudah menolong kami untuk melakukan ibadah kami. Berkati nyanyian pujian kami Bapa. Berkati setiap hati yang sudah berserah pada tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati kami dalam segala hal yang kami kerjakan hari ini. Tuhan kiranya menuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang kehidupan kami boleh menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami persilahkan duduk dan silahkan untuk doa teduh sejenak. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan.